penting dengan judul dengan tema Aku Ridho Rasulullah yang akan dibawakan oleh Ustaz Khalid. Kita mulai kepada Ustaz Khalid, kami persilahkan. Jazakallah khair. Fadhol. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak, ibu-ibu, ustadz, ustadzah, adik-adik dan anak-anak semua, barakallahu fikum. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga bisa mengikuti acara parenting untuk malam ini. Berikutnya yang kedua, tak lupa marilah kita sampaikan salam serta sholawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita semua yang istiqomah di jalan beliau. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, alhamdulillah malam ini bertepatan tanggal 20 Oktober 2022 atau tanggal 25 insya Allah sekarang ya, 25 atau 26 Rabiul Awal Hijriah. Bapak-bapak, ibu-ibu dan semuanya, sebagaimana kita ketahui pada bulan Rabiul Awal ini ada peristiwa yang sudah kita ketahui bersama, yaitu peristiwa yang sangat agung, yang sangat besar, yang sangat mulia, yaitu pada bulan Rabiul Awal ini, di bulan ini telah lahir atau dilahirkan, yaitu junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa para ulama mensepakati bahwa tepatnya kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu tepatnya 12 Rabiul Awal, pada waktu itu hari Senin. Bahkan juga beberapa ulama sepakat juga bahwa meninggalnya pun tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, marilah di bulan yang mulia ini, yang sangat istimewa ini, marilah kita saling mengevaluasi, mengevaluasi ya, atau introspeksi diri, sudah sejauh mana kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah kita bersama-sama saling mengingatkan sampai sejauh mana cinta kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah suatu ketika
ada seorang Badui. Orang Badui ini mungkin kalau di sini bisa diartikan orang pegunungan gitu ya, orang yang jauh dari perkotaan itu. Seorang Badui ini menemui Rasulullah SAW, kemudian orang Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kapan kiamat itu datang? Atau kapan kiamat itu tiba?" Dari pertanyaan ini Rasulullah balik bertanya kepada seorang Badui ini, "Wahai seorang Badui, memangnya apa yang sudah kamu persiapkan dengan datangnya hari kiamat ini?" Maka subhanallah, Badui ini menjawab, "Aku telah siap, yaitu dengan bekal cinta kepada Allah dan Rasul-Nya." Jadi seorang Badui ini bermodalkan cinta kepada Allah dan Rasul untuk menghadapi kiamat. Maka Rasulullah pun kembali menjawab, "Sesungguhnya seseorang itu akan dibangkitkan nanti di hari kebangkitan beserta orang-orang yang dicintai." Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa siapapun nanti yang kita cintai, benar-benar kita cintai, yaitu nanti kita akan dibangkitkan beserta yang kita cintai. Kalau dalam hal ini seorang Badui ini mencintai Allah dan Rasul-Nya, berarti insya Allah orang Badui ini nanti akan dibangkitkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya yang bisa kita berikan kesimpulan yaitu tentang cintanya seseorang ini. Nah, sekarang marilah kita bersama-sama mengevaluasi, mengintrospeksi sudah sejauh mana cinta kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh saya bertanya kepada semuanya, kira-kira ciri-ciri orang yang lagi bercinta itu apa saja? Kita biasanya kan pasti yang mempunyai rasa cinta, baik itu kepada sesama manusia dan sebagainya. Ada yang bisa membantu jawab enggak? Kira-kira ciri-ciri orang yang lagi bercinta itu apa? Insya Allah kita semua pasti pernah mengalami itu. Nah, salah satunya biasanya ciri-ciri yang seseorang yang lagi bercinta itu adalah mereka selalu rindu kepada seseorang yang dicintainya. Dia setiap waktu merindukan mereka yang dicintai. Nah, begitu juga sekarang ini sudah sejauh mana rindu kita kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana topik atau judul malam ini yaitu tentang Aku Rindu Rasulullah SAW. Pernah suatu saat Rasulullah sedang berduduk-duduk dengan para sahabatnya. Kemudian beliau sepertinya ada sesuatu yang dirindukan. Kemudian beliaunya meneteskan air mata. Melihat keadaan semacam ini, kemudian ada salah satu sahabat yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah,
sepertinya ada sesuatu yang engkau rindukan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, benar wahai sahabatku, sesungguhnya saya sangat rindu dengan saudaraku. Kemudian beberapa sahabat juga bertanya, wahai Rasulullah, bukankah kami di sini semua ini adalah saudaramu? Maka apa jawab Rasulullah? Bukan, kamu bukan saudaraku. Engkau adalah ashabi. Kalian adalah sahabatku. Kemudian para sahabat pun kembali bertanya, kemudian siapa Rasulullah yang engkau sebut sebagai saudaramu? Maka Rasulullah SAW menjawab, nanti suatu saat yang mana ada umatku, mereka hidup ribuan tahun setelahku. Mereka tidak pernah melihatku sebagaimana wahai sahabatku melihat aku. Mereka tidak pernah bersentuhan, berjabat tangan denganku sebagaimana engkau bersentuhan dengan aku. Mereka tidak bisa bercakap-cakap sebagaimana engkau bercakap-cakap denganku. Perlu kamu ketahui wahai sahabatku, mereka itu walaupun tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah bertemu, tetapi saudaraku ini adalah beriman sebagaimana engkau beriman. Mereka sholat sebagaimana engkau sholat. Mereka syahadat sebagaimana engkau syahadat. Padahal mereka belum pernah ketemu saya. Ribuan tahun setelah wafatku. Mereka bahkan berinfak sebagaimana engkau berinfak. Mereka bahkan berjihad sebagaimana engkau berjihad. Padahal mereka belum pernah melihat aku, belum pernah bersentuhan denganku. Maka dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini, para sahabat pun meneteskan air mata. Semoga yang dimaksud dengan Rasulullah saudaraku, yaitu kita semua. Mudah-mudahan kita termasuk digolongkan apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW sebagai saudara. Tidak pernah berjumpa, tidak pernah bersentuhan, tidak pernah melihat, dan sebagainya. Tetapi kita beriman dengan apa yang mereka yang beliau bawa, risalah yang mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu adalah ciri yang pertama tentang seseorang yang lagi bercinta. Yaitu apa tadi? Yaitu rindu. Jadi sebetulnya sebelum kita rindu kepada Rasulullah, jauh hari Rasulullah SAW pun sudah merindukan kita. Kemudian di peristiwa lain, yaitu detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Pada waktu itu kondisi Rasulullah sudah mulai sakit, bahkan mengalami demam yang tinggi. Kemudian Rasulullah SAW
menyampaikan kepada putrinya Fatimah yang pada waktu itu beliau di rumah Ibunda Aisyah ditemani putrinya Fatimah. Menyampaikan kepada putrinya Fatimah, wahai Fatimah, kalau nanti ada tamu sahabat-sahabatku yang kesini, mohon sampaikan. Mohon maaf, saya tidak bisa menemui karena saya dalam keadaan kondisi sakit. Maka apa yang terjadi? Subhanallah, betul ada sahabat yang datang ke rumah beliau, mengetok pintu, kemudian ditemui oleh Fatimah, kemudian Fatimah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwa mohon maaf, Rasulullah dalam keadaan sakit, belum bisa menemui. Akhirnya sahabat pun kembali. Tidak lama kemudian ada datang lagi sahabat, juga mau berkunjung kepada Rasulullah. Disampaikan hal yang sama oleh Fatimah, sampai beberapa kali. Sampai yang terakhir, ada yang mengetuk pintu, kemudian seperti yang tadi disampaikan oleh Fatimah, bahwa ayanda Rasulullah dalam keadaan sakit belum bisa menemui. Tetapi seseorang ini memaksa. Bahkan pada waktu itu Fatimah sangat gemetaran menghadapi orang ini. Akhirnya Fatimah menghadap ke ayanda Rasulullah SAW, wahai ayahku, tamu yang kali ini saya tidak kenal. Mereka memaksa untuk menjumpaimu. Mereka ngotot, bahkan saya sampai gemetar. Kemudian Rasulullah menjawab, wahai anakku, putriku Fatimah, ketahuilah bahwa mereka itu, dia itu adalah malaikat Israel. Maka terkejut Fatimah, wahai ayanda, berarti apakah sebentar lagi ayanda akan meninggalkan kita semua? Maka Rasulullah pun mengangguk, mengiyakan. Dengan jawaban itu maka Fatimah pun menangis. Kemudian sama Rasulullah SAW disuruh mendekat. Kemudian kepalanya didekatkan, disampaikan kepada Fatimah, wahai Fatimah, sesungguhnya dari keluargaku nanti yang akan mendahului atau yang akan menyusulku adalah engkau. Maka Fatimah pun tertawa. Jadi dia merasa senang bahwa nanti setelah meninggalnya Rasulullah SAW, dari keluarga dekatnya yang akan menyusul dahulu adalah Fatimah. Maka pada kejadian ini, Ibunda Aisyah pun penasaran. Wahai Fatimah, tadi kamu menangis, kemudian setelah itu kamu ketawa. Maka pada waktu itu Fatimah diam, merahasiakan ini. Tapi di kemudian hari Fatimah bercerita tentang apa yang dialami, yaitu Rasulullah membisikkan bahwa beliau sebentar lagi akan meninggal, dan kemudian dari keluarganya yang terdekat, Fatimah yang akan menyusul, sehingga Fatimah tertawa. Akhirnya singkat cerita, dipersilakan Israel ini menghadap ke Rasulullah SAW. Sebelumnya malaikat Israel dipesani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai Israel, temui Muhammad Rasulullah, sampaikan beliau sudah siap apa enggak untuk menghadapku. Kemudian, baik ya Allah, kemudian malaikat Israel pun akhirnya datangi Rasulullah.
disampaikan tentang pesan dari Allah Subhanahu wa taala tentang kesiapannya untuk diambil nyawanya. Maka Rasulullah pun mengaku siap. Kemudian cuma meminta waktu itu permintaan. Wahai Israel, untuk di akhir hayatku ini, di saat sakaratul maut, di saat dicabutnya nyawaku, tolong aku diberikan hiburan, yaitu dengan didatangkan malaikat Jibril. Maka singkat cerita, malaikat Jibril pun didatangkan untuk menghibur di saat-saat sakaratul maut. Pada waktu malaikat Jibril datang, Rasulullah SAW menyampaikan, wahai malaikat Jibril, tolong aku diberi hiburan agar aku senang sebelum nyawaku ini dicabut. Maka malaikat Jibril pun, baik wahai Rasulullah, ada kabar gembira, kabar baik buat engkau wahai Rasulullah. Apa itu wahai malaikat Jibril? Kemudian malaikat Jibril menyampaikan, sesungguhnya sekarang penghuni langit, para bidadari, malaikat dan semuanya yang ada di langit telah bersiap-siap menyambut kehadiranmu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyampaikan, terima kasih wahai malaikat Jibril. Kalau hal itu saya sudah mengetahui hal itu. Tapi tolong hibur aku dengan bagaimana nanti dengan umatku ini. Maka malaikat Jibril pun menyampaikan berita gembira tentang umatnya Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, tidak akan masuk surga para nabi dan rasul sebelum engkau masuk surga terlebih dahulu. Dan juga tidak akan masuk surga umat-umat sebelumnya sebelum umatmu wahai Rasulullah masuk surga. Maka Rasulullah pun jawab, ya ini kabar ini yang aku tunggu-tunggu, yaitu tentang umatku. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, jauh sebelum kita merindukan Rasulullah SAW, sejujurnya Rasulullah sudah merindu kita. Sekarang tinggal kita bagaimana mencintai atau merindukan beliau. Rasulullah SAW bersabda bahwa semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Maka para sahabat waktu itu bertanya, wahai Rasulullah, siapa di antara umatmu tidak mau atau enggan masuk surga? Yaitu mereka yang tidak mengikuti syariatku. Jadi kalau ada syariat Rasulullah, ajarannya, kemudian kita tidak mau atau tidak enggan, itu sama artinya kita tidak mau masuk surga. Tapi sebaliknya, kalau kita mengikuti syariat ajaran Rasulullah SAW, berarti kita yang termasuk umat dari Rasulullah SAW yang akan dijamin masuk surga. Bapak-bapak dan ibu sekalian, itu tadi ciri-ciri cinta seseorang. Jadi apa tadi? Rindu ya. Rindu akan apa yang dicintai. Itu ciri yang pertama. Ciri orang yang bercinta lagi apa kira-kira? Rindu. Kemudian apa? Biasanya kita kalau mencintai seseorang itu apa? Ciri-cirinya.
sering Cepet-cepet. menyebut-nyebut orang yang kita cintai. Ya sama, sebagaimana kita mencintai Rasulullah, ya kita harus banyak menyebut nama Rasulullah SAW. Dalam hal ini apa? Bersolawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Nah, itu yang sering hendaknya kita sering ucapkan sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan untuk sholawat ini ada di Al-Quran di surat apa lupa tuh ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, beserta malaikat bersolawat kepada Nabi. Maka engkau orang-orang beriman bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita cermati ya untuk solawat ini, sesuatu ibadah yang mana ibadah itu sebelumnya telah dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Jadi sebelum orang-orang beriman bersolawat, itu Allah dan malaikat memberikan contoh dulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Maka engkau orang beriman bersolawat kepada Rasul. Nah, ini adalah ciri-ciri yang kedua, yaitu banyak menyebut orang kita tahu. Ustaz Adis nanti diingatkan untuk waktunya ya, atau kalau sudah terlalu lama mau diingatkan. Kemudian ciri-ciri orang yang lagi bercinta apa? Yang tadi pertama merindukan, kemudian yang kedua sering menyebut-nyebut orang yang dicintai, yang ketiga yaitu selalu nuruti, apa ya, nuruti atau selalu mengikuti kehendak apa yang dicintai, tentunya kepada pasangan kita. Kita mencintai pasangan kita, kadang apa yang diminta, apa yang diinginkan, karena kita cinta sekali ya kita turuti. Dan begitu juga sebaliknya kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Kalau kita betul-betul mencintai beliau, ya kita harus mengikuti, taat, nurut gitu. Ada suatu ketika di zaman Rasulullah SAW, yaitu cerita cinta sahabat Rasulullah SAW. Ini berkaitan dengan begitu taatnya seorang sahabat kepada Rasulullah SAW. Ada sahabat namanya, sahabat ini adalah sahabat Julaibib. Sahabat ini adalah mempunyai wajah atau perangai yang sangat tidak ganteng. Tidak ganteng itu berarti apa? Jelek ya. Sahabat ini sangat jelek, sahabat Julaibib. Kemudian keadaannya miskin, jelek, miskin. Kemudian sahabat Julaibib ini tidak diketahui nasabnya. Jadi keturunannya itu tidak diketahui. Yang mana pada waktu itu seseorang sangat dianggap aib atau terhina ya, seorang yang tidak mempunyai nasab, tidak diketahui orang tuanya siapa, kemudian dari keturunan siapa, itu dianggap aib. Tapi bapak-bapak dan ibu sekalian, Julaibib ini ada seorang yang sangat taat, yang sangat bertakwa. Pada suatu ketika Julaibib ini didatangi oleh Rasulullah SAW. Wahai Julaibib,
apakah kamu tidak ingin menikah? Jadi sama Rasulullah ditawarin menikah. Kemudian Julaibib menjawab, ya kepingin Rasulullah. Tapi wahai Rasulullah, bapak atau ibunya siapa yang rela putrinya untuk dikasihkan kepada saya, yang rela diberikan kepada saya? Akhirnya Rasulullah pun pergi. Besoknya diulangi lagi sama Rasulullah, baik Julaibib, apakah kamu tidak ingin menikah? Maka sama jawabannya Julaibib, ya kepingin Rasulullah. Tapi orang tua mana yang mau menikahkan putrinya dengan saya? Jadi Julaibib ini tahu diri gitu. Karena wajahnya betul-betul jelek, kemudian miskin, dari keluarga yang tidak diketahui. Sampai beberapa kali. Yang ketiga pun didatangi oleh Rasulullah semacam itu. Sampai yang terakhir Rasulullah menyampaikan, wahai Julaibib, bagaimana kalau kamu saya tawari atau saya pinangkan dengan sahabat Ansor? Ya mau Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW mendatangi salah satu sahabat Ansor. Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai sahabatku, sesungguhnya saya akan meminang putrimu. Maka apa respon dari sahabat Ansor ini? Sangat terkejut. Allahu Akbar, ya Rasulullah, saya ini senang sekali bahwa putrinya akan dilamar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah menjawab, baik sahabat Ansor, saya meminang bukan untuk saya, tetapi untuk sahabatku Julaibib. Maka apa respon dari sahabat Ansor ini? Waduh, ya Rasulullah, kalau itu ya saya tak musyawarah dulu sama istri. Saya tak pulang, kemudian musyawarah dulu dengan istri, karena ini istri harus juga mengetahui, dia bilang gitu alasannya. Maka Rasulullah menjawab, tidak apa-apa, baik, coba disampaikan kepada istri. Akhirnya sahabat ini pulang, disampaikan kepada istrinya, wahai istriku, sesungguhnya Rasulullah akan meminang anak kita, putri kita. Sama responnya seperti sahabat Ansor ini. Allahu Akbar, sungguh suatu kemuliaan putri kita dilamar oleh Rasulullah SAW, dipinang oleh Rasulullah. Maka sahabat ini menjawab, tunggu istriku, sesungguhnya Rasulullah meminang bukan untuk Rasulullah, tapi Rasulullah meminang untuk sahabatnya Julaibib. Kaget. Hah, Julaibib? Intinya suami istri dari sahabat Ansor ini menolak. Tapi subhanallah, pembicaraan suami istri ini didengar oleh putrinya di balik tirai, di kamarnya gitulah. Dengan mendengar percakapan bapak ibunya ini, maka putri yang sangat soleha ini mendatangi orang tuanya dan menyampaikan, wahai bapak ibuku, tadi aku telah mendengar semacam ini dan itu sebagainya. Kenapa lamaran Rasulullah engkau tolak? Dan orang tuanya menyampaikan, iya Rasulullah meminang, tapi bukan untuk Rasulullah, tapi untuk Julaibib. Kemudian sang putri yang soleha ini pada waktu itu menjawab dengan menyampaikan, membacakan ayat Al-Quran di surat Al-Ahzab 36. Ada yang bisa bantu? Apa namanya? Surat Al-Ahzab 36. Ustaz Aldis mungkin? Surat Al-Ahzab 36. Atau artinya aja tidak apa-apa.
Keras ya. Jadi intinya di surat Al-Ahzab ini apakah setelah datang perintah ini ya, tidaklah pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin perempuan apabila sudah datang ketetapan dari Allah dan Rasulnya, kemudian mereka mencari jalan yang lain. Jadi intinya itu yang disampaikan oleh putri dari sahabat Ansor ini. Kemudian putri dari sahabat Ansor ini menyampaikan, saya tidak akan menikah kecuali dengan apa yang telah dipilihkan oleh Rasulullah. Dia memegang teguh surat Al-Ahzab ini. Jadi tidak pantas seorang mukmin laki-laki maupun perempuan apabila sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, kemudian dia cari jalan lain. Akhirnya karena sahabat Ansor ini juga orang-orang sahabat yang sangat mulia, akhirnya mereka dengan mendengar ayat ini mengiyakan. Akhirnya dinikahkan. Cerita Julaibib ini dinikahkan dengan ibunya sahabat Ansor. Setelah dinikahkan, subhanallah, sebelum masuk malam pertama, Julaibib mendengar seruan jihad. Seruan jihad. Bayangkan, pernikahan yang selama ini ditunggu-tunggu kemudian bisa tercapai, mendapatkan gadis yang sangat cantik, orang terhormat, kaya dari kalangan Ansor. Tiba-tiba menjelang malam pertama ada seruan jihad. Kira-kira bagaimana ini? Manten pertama ya, apa namanya, baru sudah mendapat apa namanya seruan jihad. Akhirnya subhanallah, sahabat Julaibib ini memilih untuk berangkat jihad. Berangkat jihad, sudah sampai pertempuran, sampai singkat cerita selesai. Kebiasaan Rasulullah SAW setelah selesai perang itu sahabat dikumpulkan semua. Kemudian ditanya satu-satu, wahai sahabatku, kamu kehilangan siapa dan sebagainya. Maka sahabatku menjawab, ya Rasulullah, saya kehilangan saudara, saya kehilangan sahabat, ini meninggal, ini laporan. Sampai semua laporan selesai. Nah, setelah selesai laporan, Rasulullah balik bertanya, adakah yang kehilangan selain itu semua? Sahabat serupa menjawab, tidak ada Rasulullah, sudah yang kami laporkan tadi sudah. Kemudian Rasulullah mengulangi yang kedua kalinya, sudah mulai mukanya memerah. Apa kalian tidak kehilangan saudara, sahabat dan sebagainya? Maka sahabat pun mulai bimbang ya. Tengok kiri, tengok kanan, siapa ya yang belum diketahui itu. Mulai bimbang. Sampai diulangi lagi ketiga kali. Apa kalian tidak ada yang kehilangan selain itu semua? Sudah mulai memuncak. Sahabat pun bingung semua. Sampai menjawab dengan ragu-ragunya ya. Yang tadinya tidak tegas, tidak ada Rasulullah, sudah semua. Ini sudah mulai ragu-ragu. Tidak ada wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun menyampaikan, saya kehilangan Julaibib.
Jadi memang keberadaannya Julaibib ini ada dan tidak adanya Julaibib di lingkungan situ tidak pengaruh. Jadi tidak ngefek gitu lah. Jadi selama ini memang tidak diperhatikan. Ada Julaibib maupun tidak pengaruh. Rasulullah SAW lain. Segera dicari sahabat Julaibib. Maka sahabat-sahabat menyebar mencari jenazahnya, mencari sahabat Julaibib. Akhirnya betul diketemukan Julaibib sudah dalam keadaan meninggal. Kemudian semua saya telah menemukan Julaibib meninggal dalam keadaan tengkurap gitu ya, tengkurap. Satu, kemudian di depannya ini ada jenazah pasukan kafir. Maka Rasulullah Julaibib sebelum sahih terlebih dahulu telah membunuh pasukan kafir ini, 7 pasukan kafir. Maka jenazah Julaibib pun dibalik sama Rasulullah, dibalikkan. Itu semua tubuh Julaibib luka sayatan pedang, tombak dan sebagainya. Dan itu semua di depan. Ini artinya apa? Sesungguhnya sahabat Julaibib ini tidak mundur, tidak lari ke belakang untuk menghadapi dulu pasukan kafir. Semua lukanya ada di depan, dia berhadapan-hadapan. Tidak ada satupun luka yang di belakang. Ini menunjukkan Julaibib tidak mundur selangkah. Maka pada waktu itu jenazah Julaibib dirawat sendiri oleh Rasulullah SAW. Akhirnya diangkat. Subhanallah, setelah diangkat oleh Rasulullah mau dimakamkan, subhanallah ternyata makamnya ini galiannya belum selesai, masih dapat separuh lah, belum selesai. Di saat nunggu galian selesai ini, Julaibib tidak lepas dari pangkuan Rasulullah SAW. Jadi di dalam pangkuan Rasulullah. Ini menunjukkan apa? Seakan-akan para sahabat yang selama ini meremehkan Julaibib itu seakan-akan mendapatkan tamparan dari Rasulullah SAW. Ini loh jenazah sahabat Julaibib yang selama ini kamu hinakan, tidak kamu muliakan. Ini loh, semua tidak ada yang boleh nyentuh Rasulullah. Kemudian di saat menunggu galian ini di pangkuan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sempat menitiskan air mata, menangis di jenazah sang Julaibib. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku adalah bagian dari Julaibib dan Julaibib bagian dari. Maka pada waktu itu sahabat semua ini sahabat yang sangat mulia di sisi Allah dan Rasulnya telah aku hinakan. Sesungguhnya Julaibib ini adalah sahabat Rasulullah, makhluk Allah di muka bumi yang dihinakan, tetapi sang Julaibib ini adalah makhluk Allah yang sangat ditunggu-tunggu oleh para bidadari di. Jadi Julaibib ini adalah sahabat yang hina, dihinakan dunia, tetapi sangat dimuliakan di langit
para bidadari itu sangat berebut untuk jenazah Julaibib. Nah, kemudian di saat itu juga Rasulullah juga berdoa untuk istri Julaibib. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan kepada istrinya Julaibib, jangan sekalipun diberikan kesusahan. Maka apa benar? Ternyata istri dari sang Julaibib ini pada waktu itu menjadi orang yang sangat mulia, sangat kaya, tidak pernah susah, sangat memuliakan. Para sahabat sangat berebut kepada istri sang. Bapak-bapak, ibu sekalian, ini adalah ciri cinta yang ketiga, yaitu apa tadi? Mereka menaati apa yang dicintai. Dalam hal ini cinta pada Allah dan Rasulnya. Sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasulnya, sudah tidak cari pilihan lain. Walaupun dalam batinnya sang Julaibib jelek, miskin, tidak diketahui nasabnya, tapi ini pilihan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, akhirnya putri dari sahabat Ansor ini menjadi perempuan yang sangat mulia di Madinah, yang mana artinya putri ini jadi rebutan para sahabat. Bapak Ibu sekalian, itu ciri yang ketiga dari ciri-ciri seseorang yang lagi bercinta ya. Yang pertama tadi apa? Selalu rindu ya, merindukan apa yang dicintai. Kemudian yang kedua tadi apa? Banyak menyebut ya, kita sebut-sebut orang yang kita cintai. Kalau dalam hal ini kita mencintai Rasulullah, ya banyaknya kita menyebut. Lalu bagaimana cara menyebutnya? Ya dengan bersolawat. Ya. Banyak dalil tentang solawat ini, keutamaannya, bahkan ada malaikat khusus yang menyampaikan salam solawat kita pada Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga tadi yaitu apa? Kita ngikuti atau nuruti apa yang kita cintai. Kalau dalam ini kita mencintai Allah dan Rasulnya, ya kita harus taat. Terutama dalam sekarang ya, dalam masa-masa sekarang kan banyak beberapa syariat itu orang-orang yang contohnya masalah pembagian waris. Ketetapan dari Allah dan Rasulnya bahwa seorang perempuan mendapatkan 1 bagian, kalau yang laki dapat 2 bagian, dapat separuh. Itu sekarang, zaman sekarang banyak yang menentang, tidak mau. Padahal ini syariat. Termasuk mungkin bapak-bapak ada syariat jihad juga. Itu kok berat ini. Dan ini ketetapan. Juga sekarang banyak juga apa masalah syariat ini ya, poligami itu ya. Itu kan syariat. Jangan sampai kita terjebak sehingga kita seakan-akan mengingkari syariat ini. Kalaupun tidak siap ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai kita tidak mengakui atau bahkan mencela ini syariat. Ya, coba kita contoh tadi sahabat Julaibib dan putri dari sahabat Ansor, sangat luar biasa. Intinya semua apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya itu pasti mudorotnya banyak dan jelek. Sebaliknya perintah, anjuran pasti baik, walaupun kelihatannya tidak baik. Pasti, jadi itu yang harus kita pegang. Sesungguhnya syariat itu kalau yang dilarang pasti jelek. Minum khamr, zina pasti jelek, mudorotnya masih banyak. Sebaliknya apapun perintah syariat itu pasti baik. Jadi itu bapak-bapak dan ibu sekalian sedikit yang bisa saya sampaikan.
tentang rindu kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua termasuk umatnya yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kita belum pernah menjumpai Rasulullah, belum pernah bersentuhan, belum pernah berbicara secara langsung, tapi kita iman. Mudah-mudahan kita termasuk apa yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Amin. Amin. Kemudian untuk masalah ini, kalau di antara kita, umpama di antara kita ada yang pernah bermimpi Rasulullah SAW, ketahuilah bahwa itu sesungguhnya Rasulullah SAW, bahwa mimpi itu benar. Kalau pernah jumpa di mimpi dengan Rasulullah, itu adalah Rasulullah. Karena sesungguhnya setan tidak bisa dan tidak mampu untuk menyerupai Rasulullah SAW walaupun dalam mimpi. Jadi kalau kita mimpi seseorang, bisa jadi itu setan, bisa menyerupai, belum tentu. Tapi kalau kita mimpi Rasulullah, pastikan bahwa itu adalah Rasulullah SAW. Dan itu suatu kemuliaan, keanugerahan. Kita sampai bisa pernah bermimpi kepada Rasulullah. Itu mungkin saya kembalikan kepada Ustaz Aldis. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Begitu menarik ya, kisah dari sahabat Julaibim, yang mana diketahui bahwa beliau adalah sahabat yang mungkin tidak terlalu terkenal dari kalangan para sahabat, karena mungkin wajahnya yang kurang rupawan atau dari keyakinan yang tidak kaya dan mungkin tidak terlalu familiar di kalangan para sahabat. Tapi beliau menjadi istimewa karena mencintai Rasulullah, karena membela Rasulullah. Tadi kiat-kiatnya untuk cinta kepada Rasulullah ada 3. Yang pertama, saya ulangi lagi ya. Yang pertama adalah merindukan Rasulullah. Kemudian yang kedua, sering menyebut-nyebut Rasulullah, sering menyebut apa yang dicintai. Kemudian yang ketiga, mengikuti jalan dan kehidupan dari Rasulullah SAW. Oke, baiklah para hadirin, para peserta Zoom malam ini. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilahkan untuk ayah atau bunda yang ingin bertanya, monggo saya buka, dan saya batasi 3 nih, karena waktunya sudah kami mepet ini. Monggo bisa bertanya langsung atau bisa diketik di kolom komentar. Oke, sambil menunggu pertanyaan, menggambarkan sosok sahabat Julaibim ini. Jadi beliau adalah salah satu dari syuhada yang bisa dibilang adalah mantan baru. Ya, Masya Allah, mantan baru ini sudah syahid. Untuk ini sahabat Julaibim. Kalau sahabat Aldis mungkin tidak berani mungkin, apalagi sahabat Bima tambah mungkin itu. Mantan baru langsung ngelencer kalau saya, Masya Allah. Kalau sahabat Julaibim langsung ngelencer perang, Masya Allah. Supaya mudah. Mulai bunda yang mau bertanya tentang sahabat Julaibim ini atau tentang tips-tipsnya untuk cinta pada Rasulullah. Subhanallah, ini Mbak Dayani.
nanti yang bertanya mendapatkan door prize istimewa dari Gerita Abah. Monggo yang mau bertanya atau mungkin kiat-kiat untuk menjadikan anak cinta kepada Rasulullah juga bisa. Terus tanya apa lagi? Gimana Ananda bisa semangat bisa semangat mencari tahu sirah nabawiyah juga bisa. Monggo tanya, nanti insya Allah akan mendapatkan door prize istimewa dari Abah. Dis, kalau nggak ada pertanyaan, nggak apa-apa, nanti biar Pak Khalid yang ngasih pertanyaan ke ibu-ibu. Oh, manten nggih, dibalik nggih sampeyan. Nggih, Ayah dan Bunda. Oh, ini ada pertanyaan. Sebentar nggih, saya buka dulu. Ini ada pertanyaan, Masya Allah. Oh tadi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya sekarang ini kita hidup di Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Sekarang ini kita hidup di akhir zaman katanya. Untuk meneladani dan mencintai cinta pada Rasulullah, maka kita berusaha mengenal sosok beliau. Untuk sirah nabawiyah adalah cara yang menyenangkan untuk anak usia dini. Apakah cara yang menyenangkan untuk anak usia dini sehingga tidak bosan dan tetap tertarik? Ini sudah Ustaz tadi. Apa sudah dibahas ini? Ustazah Kiki, saya mau tanya. Ustaz Khalid? Ya. Ini ada pertanyaan nih, saya bacakan nggih. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, sekarang ini kita hidup di akhir zaman katanya. Untuk meneladani dan cinta pada Rasulullah, maka kita berusaha mengenal sosok beliau, yaitu sirah nabawiyah. Apakah cara yang menyenangkan untuk anak usia dini sehingga tidak bosan dan tetap tertarik pada sirah nabawiyah? Bagaimana, Ustaz Khalid? Monggo penjelasannya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang untuk menumbuhkan cinta ya, itu harus sedini mungkin gitu ya. Nah, kebetulan saya itu memiliki buku sirah, tetapi versinya itu versi anak-anak. Itu sangat menyenangkan gitu. Dan itu kita bacakan. Kalau anak itu belum bisa membaca, ya kita bacakan. Saya punya buku Sirah Nabawi yang versi anak-anak itu bagus sekali. Maksudnya bahasanya itu bagus, bahasa anak. Satu paket itu 15 atau 20 seri gitu. Jadi bahasanya sangat menyenangkan. Dan itu kita bacakan kalau memang itu belum bisa baca. Dan pengalaman saya, kalau anak-anak yang sudah baca, yang sudah bisa baca, itu seneng anak-anak itu. Dengan baca itu modelnya kayak komik, model komik. Itu salah satu tipnya. Ya kalau memang belum bisa membaca dan ya konsekuensinya kita harus membacakan, terutama saat menjelang tidur. Ya kita rubahlah. Biasanya anak sebelum tidur itu kita dongeng yang yang macam-macam ya kita bacakan itu. Bacakan itu Masya Allah luar biasa itu. Artinya mereka mengenal sosok Rasulullah SAW sedini mungkin. Dan itu adalah salah satu ciri orang yang mencintai seseorang, itu adalah mereka mengenal sosok yang dicintai. Kalau anak-anak kita kepingin mengenal sosok Rasulullah, harus tahu
biografi Rasulullah anaknya berapa, ini mengenal sekali. Nah, kalau dengan mengenal pribadi Rasulullah, biografi dan sebagainya, akhirnya anak itu tumbuh cinta kepada Rasulullah. Kalau saat ini kan kita anak-anak kita banyak dipertontonkan dengan film-film apa? Dulu itu apa namanya? Pura-pura ninja, kemudian apa namanya itu? Film kartun Jepang itu apa itu? Ya, Power Rangers dan sebagainya. Akhirnya anak kita ya nanti cinta ke apa yang dikenal, karena tidak sedini mungkin tidak kenalkan kepada Rasulullah SAW. Banyak sekarang itu, bahkan sekarang ya, apalagi zamannya sekarang aja ya. Coba kita nyari di apa browsing atau apa, insya Allah banyak tentang Sirah Nabawi, tapi yang versi anak-anak itu. Sekarang ini insya Allah luar biasa banget. Kalau saya punya buku itu bahkan ada dari 2 penerbit. Saya beli 1 paket dari penerbit lain, satunya lagi dari penerbit lain, itu tentang sejarah Rasulullah. Jadi mulai istrinya, anaknya, paman, jadi mulai begitu lahir sampai detik-detik meninggalnya itu ada. Luar biasa, sangat luar biasa. Itu mungkin apa namanya tip ya untuk menanamkan cinta kepada Rasulullah kepada anak-anak sedini mungkin. Itu mungkin wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, Tabarakallah atas jawabannya dari Ustaz Khalid. Jadi saya ulangi lagi, cara paling mudah yang bisa kita tempuh agar anak-anak kita sejak dini bisa mencintai sosok teladan Rasulullah SAW, yaitu dengan cara kita mempunyai buku-buku atau majalah yang menceritakan tentang sirah nabawiyah. Dan lebih bisa masuknya kepada anak, ya harus dari tua diceritakan kepada anaknya. Jadi anaknya dapat ilmu baru, orang tuanya juga dapat ilmu baru. Masya Allah. Jadi keduanya bisa saling mencintai Rasulullah. Alangkah indahnya jika satu keluarga semuanya mengikuti dan menteladani sosok Rasulullah SAW dan diterapkan dalam kehidupannya masing-masing. Masya Allah. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, bagaimana cara agar kita bisa bermimpi Rasulullah? Apa ada amalan khusus? Monggo Ustadz Khalid diterangkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tipnya saya juga belum tahu ya, karena saya sendiri belum pernah mimpi Rasulullah SAW. Sungguh suatu kemuliaan, sungguh sesuatu yang sangat agung ya, kalau kita bisa bermimpi Rasulullah SAW. Karena itu tadi, kalau kita mimpi Rasulullah, yaitu memang betul-betul Rasulullah SAW. Kalau saat ini kita belum berjumpa Rasulullah, walaupun dalam mimpi, ya coba ditingkatkan sunnah-sunnah Rasulullah, sering menyebut, yang mudah-mudahan dengan sering kita menyebut Rasulullah dengan bersolawat, salam, siapa tahu mudah-mudahan kita dijumpakan oleh Rasulullah dalam mimpi. Amin, Masya Allah. Saya sendiri belum pernah berjumpa walaupun dalam mimpi. Semoga nanti kita semua bisa berjumpa dengan Rasulullah walaupun dalam mimpi. Amin. Alhamdulillah, 2 pertanyaan sudah terjawab. Mengenai pertanyaan pertama tadi, saya tertarik kepada bukunya Ustaz Khalid. Kira-kira kalau mau beli di mana gitu? Saya kayak tertarik untuk buku tentang sirah nabawiyah, khususnya yang untuk anak-anak itu. Ada itu saya punya dari 2 penerbit. Yang pertama itu dari Sigma ya, sama teladan itu bagus juga. Yang kedua dari kisah-kisah para sahabat, itu penerbitnya Rumah Pensil. Itu isinya hampir sama. Kebetulan penulisnya sama, cuman yang menerbitkan saja beda. Itu saya dua-duanya punya dari Sigma
satunya lagi dari rumah pensil. Itu komplit luar biasa. Insya Allah dengan baca itu kadang kita itu tidak terasa sampai nangis. Bahasanya itu dari karangannya itu Eka Wardana. Itu bagus sekali. Saya mereferensikan itu bagus. Berarti Siro anu versi anak-anak. Jadi mungkin ayah dan bunda, mungkin untuk bukunya ini bisa menghubungi langsung ke Ustaz Sulis juga bisa. Terus tadi ada satu chat, oh ini di Instagram, monggo dilihat di kolom komentar juga sudah di-share oleh Raffi. Itu linknya. Apabila ayah dan bunda tertarik dengan buku ini, bisa menghubungi langsung atau bisa melihat langsung di Instagram yang tertera di kolom komentar. Ada pertanyaan lagi? Satu pertanyaan lagi saya siapkan. Monggo yang ingin bertanya. Waktu beberapa menit lagi. Jadi untuk yang bertanya tadi kepada Umur Raffi Hafiz dan Ibu Riris, monggo bisa mengetikkan nomornya di kolom komentar ya. Insya Allah akan disiapkan door prize istimewa dari Kitabah. Monggo ditulis nomor teleponnya yang bisa dihubungi. Untuk Ibu Riris dan siapa tadi? Umur Raffi Hafiz. Masya Allah. Pertanyaan ketiganya Topiknya Ustaz Aldis. dalam. Pertanyaan ketiganya dari Ustaz Khalid aja, biar kena. Oh, mantap. Geng. Karena ayah dan bunda sudah tidak ada pertanyaan, maka kami persilakan kepada Ustaz Khalid sendiri untuk bertanya kepada ayah dan bunda. Monggo Ustaz Khalid, pertanyaannya dari beliau. Ya, terima kasih. Nah, kita sama-sama mengetahui ya, ada sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Pernah dengar ya, sahabat ini dengan gelar Khulafaur Rasyidin. Siapa aja itu? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jadi, sahabat-sahabat Khulafaur Rasyidin ini setelah meninggalnya Rasulullah, beliau-beliaunya ini yang meneruskan secara berurutan. Nah, sekarang pertanyaannya, sebutkan dua sahabat Khulafaur Rasyidin ini yang mereka sebagai mertua Rasulullah, dan sebutkan dua yang lainnya sebagai menantu Rasulullah. Monggo angkat tangan. Monggo yang bisa menjawab silakan menghidupkan. Langsung pakai aja. Nggak, langsung dibuka aja. Enggak. Monggo siapa yang bisa, ayah dan bunda? Abu Bakar, Ustaz. Ada 4 pertanyaan, nggih. Jawabannya 4 tadi. Nggih, lengkap. Abi Tholib, tentunya. Ustaz Aldis dipilih, ada yang disuruh menjawab. Siapa yang disuruh jawab? Ya, saya soalnya pakai HP ini agak bingung. Angkat tangan. Iya, raise hand aja. Siapa yang ada
ibunya Abbas. Ada ibu. Pertanyaannya saya ulang ya. Sebutkan 2 sahabat yang sebagai menantu dan 2 sahabat yang lainnya sebagai mertua Rasulullah SAW. Raise hand, Ustaz. Strategi, Nyamil strategi aja. Yang raise hand itu ibunya Salma, Mbak Salma Hanifah Hamidah itu, monggo. Bisa di open mic-nya ya. Untuk yang jadi mertuanya Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Untuk yang jadi menantunya sahabat Utsman dan sahabat Ali radhiyallahu anhu. Ya, benar. Saya jelaskan sedikit ya. Kalau Abu Bakar itu posisinya sebagai mertua dari Rasulullah, yaitu putrinya Abu Bakar, Ibunda Aisyah, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga Umar bin Khattab, putrinya dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siapa? Hafsah. Hafsah itu adalah putrinya Umar, istrinya Rasulullah. Nah, kemudian menantunya Utsman. Ada yang bisa bantu? Utsman ini menikahi Ummu Kulsum dan Materi MC-nya nggak boleh jawab. Ini nanti dapat Bang. Monggo, nggak apa-apa. Siapa? Utsman menikahi putrinya Rasulullah. Siapa? Dua putri Rasulullah dinikahi oleh Utsman bin Affan. Yang pertama Ummi Kulsum. Nah, setelah Ummi Kulsum meninggal, kemudian Utsman menikahi adiknya Ummi Kulsum. Siapa? Ruqayyah. Maka Utsman mendapatkan gelar apa? Dzunurain. Dzunurain, 2 pemilik cahaya. Karena Utsman bin Affan bisa menikahi 2 putri Rasulullah, maka julukannya itu 2 pemilik cahaya. Nah, kemudian mantu yang terakhir siapa? Ali menikahi menikahi putrinya Rasulullah Fatimah. Ya. Jaraknya Rasulullah dengan Fatimah meninggalnya berapa bulan? Itu di Sirah disampaikan jaraknya Rasulullah meninggal dengan Fatimah adalah 6 bulan. Jadi satu-satunya anak Rasulullah yang meninggal setelah Rasulullah meninggal adalah Fatimah. Yang lainnya anaknya itu meninggal duluan. Jadi pada saat Rasulullah masih hidup itu anak-anaknya sudah meninggal. Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummi Kulsum, Ruqayyah, Zainab, siapa lagi yang belum? Itu semua meninggal dulu, kecuali Fatimah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah. Itu mungkin Ustaz Hadis sedikit tambahan dari saya. Masya Allah, barakallah atas penjelasannya Ustaz Khalid. Alhamdulillah. Sebelumnya kepada Ummu Fahril level 1 mohon di-mute nggih. Berarti kasur tipis level 1 mohon di-mute. Tipis. Ibu Fahril, Ummu Fahril level 1. Masya Allah. Ummu Fahril level 1 mohon di-mute nggih. Sudah. Meskipun alhamdulillah begitu istimewa tema
kajian pada malam hari ini. Masya Allah, Kamis malam Jumat, yang hari Jumat itu begitu istimewa untuk Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Satu sholawat sudah diganjar 10, apalagi di malam Jumat sudah lebih istimewa lagi. Masya Allah, setidaknya malam ini kita sudah kecipratan pahalanya dengan lebih mengenal sosok Rasulullah dan para sahabatnya. Masya Allah. Untuk itu, sebentar, pengumuman door prize, yaitu kepada tadi siapa? Ustaz Gigi tadi siapa saja Ustaz Gigi? Hafiz. Kepada Ibu Riris, terus Umur Rafi, dan yang terakhir siapa Ustaz Gigi tadi? Tadi ibunya Salma Hanifah. Oh, Gigi. Nomornya ditulis juga, Gigi? Boleh. Oke, monggo untuk ibunya Salma bisa menuliskan nomor teleponnya di kolom komentar juga. Alhamdulillah telah selesai materi yang disampaikan oleh Ustadz Khalid tadi. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat dan mengena pada diri kita masing-masing, terutama kepada anak-anak kita yang semoga sejak dini sudah mengenal teladan dan kehidupan Rasulullah serta sahabat-sahabatnya. Masya Allah. Sebelum kita akhiri, sebelum doa dan penutup, bisa foto bersama nggih? Ustaz Gigi, monggo jenengan yang foto nggih Ustaz Gigi. Dihidupkan dulu videonya. Kameranya di-on-kan dulu. Saya hitung ya, ini untuk yang pertama dulu ya. Katanya kalau senyum itu sedekah ya. Malam Jumat juga ini ya. Senyum semuanya ya. 1, 2, 3. Tahan. Tapi jangan tahan nafas ya. Sebentar. 1 kali lagi. Senyum. Ampun. Sampun ya Om nggih. Saya enak tadi fotonya. Alhamdulillah sudah foto bersama. Kemudian doa dan penutup untuk acara yang terakhir nggih. Doa kami persilahkan kepada Ustaz Khalid dan penutupnya juga. Sebelum saya akhiri, saya sebagai MC pada malam hari ini memohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati para peserta. Dan saya berterima kasih karena telah berpartisipasi dan telah mengikuti kajian parenting ini dari awal sampai akhir. Dan semoga manfaatnya bisa kepada kita semuanya. Sebelum saya akhiri, Pak Khalid sudah bisa doa dan menutup nggih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita akhiri dengan membaca doa, mudah-mudahan apa yang sedikit kita dapatkan pada malam ini dapat membawa berkah pada kita. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir malam ini termasuk dari umat Rasulullah SAW yang dirindukan oleh beliau, sehingga kita nanti berharap sekali di dalam surga bersama beliau. Baiklah, marilah kita tundukkan kepala kita berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma
sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbil firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inni as'aluka min khairihi kulli ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam wa a'udzu bika min syarrihi kullihi ma 'alimtu minhu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbiyal izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.